Ya. Jadi ini PR istilahnya pre-test untuk minggu 2. Artinya yang sebenarnya sebelum pertemuan ini perlu dikerjakan. Yang pertama adalah pelajari materi-materinya, lihat resource pertemuan, materi-materi untuk minggu 1 dan 2. Materi untuk minggu 1 ke 2 ya. Materi untuk minggu 1 ke 2 kita lihat di sini. Ini dipelajari. Di sini ada slide, ada template buku. Meskipun dipelajari itu maksudnya tidak harus ya ini apa mendalam banget ya nanti saya kira, tapi pernah lihat-lihat gitu ya. Ini panduan penulisan proposal, panduan tugas akhir. Nah, panduan-panduan ini aturan-aturan detailnya nggak perlu. Nah, lihat sekilas saja. Yang penting adalah strukturnya, penulisan. Juga panduan tugas akhir, nggak perlu ada definisi segala macam, mungkin ya secara sekilas saja. Template ini juga template Word, ini perlu dilihat. Ini juga cuma hanya beberapa halaman, 2 atau 3 halaman. Nah, kemudian ini ada video relatif pendek, 14 menit tentang penulisan video-video di LMS, pengantarnya. Kemudian video di sini, latex, hanya 2 menit. Ya, kemudian rekaman untuk yang lalu, tahun pertama meskipun tidak sama persis, tapi untuk memperkaya ya. Kemudian dari Pak Suyanto untuk penulisan. Nah, kemudian diharapkan semua bergabung di LaTeX User Group ini untuk bisa sharing, kalian bisa sharing atau bisa mendapatkan informasi dari situ. Ya, kemudian untuk minggu 2, jadi supaya diskusinya lebih jalan, sebenarnya minggu 2 ini udah dilihat-lihat ya, ada slide, kemudian ada video yang relatif pendek juga, ada ini playlist ya, contoh minimal latex ya. Minimal latex ini cuma 2 menit, 1 menit. Sebaiknya dicoba, meskipun mungkin nggak full, tapi kalau full ya sambil santai-santai saya kira bagus ya. Kerjain ini bisa dicoba-coba bagaimana membuat latex dari yang sederhana ya. Dan kita lihat ternyata relatif mudah. Kemudian ya lihat-lihat aja di sini draft standar data tulis, lihat-lihat aja datanya, nggak usah terlalu detail gitu ya. Contoh, kemudian dari Pak Erwin, ini dari contoh untuk latex ya, penjelasan tentang latex sebagai tambahan juga. Kemudian yaitu ya, sehingga kalau sekarang kita balik lagi ke sini, PR di sini sudah dipelajari, kemudian register overleaf. Ya. Gimana, ada kesulitan nggak register overleaf? Gimana? Saya kira nggak ada kesulitan ya, register gampang. Pemanasan, persiapan, ini nomor 3 ini. Pemanasan, persiapan tugas 1. Jadi ya nyicil tugas 1, masih pemanasan aja. Menggunakan latex overleaf dengan template konferensi atau jurnal. Misalkan ACM conference. Untuk ACM di sini nanti kemungkinan besar tugas 1 menggunakan ACM. Jadi menggunakan template seperti ini. Di sini ACM conference. Jadi template-nya udah ada untuk ACM conference. Kalau kalian mau bikin paper, ya open as template. Ya, compile, belum selesai compile-nya. Ya, nah ini papernya udah jadi, tinggal kita ubah-ubah. Kelihatannya kadang-kadang ada yang susah, ngubahnya juga kadang-kadang ada yang susah, tapi ini ternyata gampang. Kenapa gampang? Karena apalagi ada contoh-contoh dari
tugas-tugas tata tulis yang semester sebelumnya. Ini dibaca juga sebaiknya ya, dibaca juga template ini. Kalau kita mau ACM, tapi bacanya juga kalau kita mau bikin paper ACM, tapi bacanya juga sekilas saja, nggak usah terlalu serius banget ya. Maksudnya kita cuma tahu gitu ya. Ya, oke, seperti ini misalkan. Oke. Kemudian bagaimana ini nanti mau diubah menjadi sebagai template untuk tugas yang ACM-nya. Jadi contoh ACM itu adalah seperti ini. Coba saya lihat di sini. Belum ya, saya lihat. Nanti tugasnya buatnya itu maksudnya boleh kopas-kopas ya. Yang penting formatnya ini seperti ini ya. Yes. Ini. Ini. Oh bukan, tidak. Oh, ini. Coba saya buat bukan untuk PDF-nya. Ya, misalkan contohnya ini seperti ini ya. Yes. Ya. Ini di sini nanti diedit kayaknya rumit, hanya repot. Tapi ternyata kalau sudah tahu mudah, memudahkan daripada Microsoft Word misalkan. Microsoft Word yang editor generik, di sini praktek editor untuk bikin paper ke buku tulisan ilmiah sehingga memudahkan kita. Nah ini dari sini diedit di seperti ini, copy aja di sini, copy sini, nanti copy abstraknya di mana abstrak. Ya, abstrak. Sini. Sorry. Si author. Abstrak. Abstrak di sini ya mungkin bisa di copy langsung. Ini benar kan? Oh ini ada dolarnya. Dolarnya belok begini. Ya ini nggak kacau kalau gini nggak masalah. Ini kan ini plainnya yang ini compile. Abstrak. Abstrak masih. Iya, ini ada tulisan abstrak emang ya. Ada tulisan abstrak nggak? Abstrak itu otomatis muncul gitu. Bentar nih kok kenapa muncul abstraknya? Abstraknya dari apa tadi? Di detail. Ini dari sini. Tapi nggak muncul abstrak. Berarti tahu saya ke ini bikin abstrak. Coba kalau ini, iya, muncul abstraknya atau kalau ini dia dolar tadi udah ada belum? Oh ini dolar benar sih. Iya harusnya ada muncul abstrak di sini. Ya, ya saya juga nggak ingat-ingat ya dari bagian udah ada ada lagi atau introduction aja lah mungkin. Introduction dulu. Introduction di sini. Introduction sini satu paragraf aja atau sedikit aja dulu yuk ngeliatin aja introduction
Oh, tadi introduction. Ya. Intro. Ini aja. Search intro. Ini. Introduction. Ya, ini aja. Dicoba sedikit di sini atau di atasnya lah. Mungkin introduction. Compile. The story. Ini jadi the story ya. The story. Iya, kalau udah the story udah muncul. Sampai tadi metals ya. Sampai ada spasi-spasi, ini artinya paragraf baru. Spasi-spasi artinya paragraf baru. Sampai di sini tambahannya tadi ya. Sampai sini metal sini dan seterusnya. Artinya dibuat ini jadi seperti ini. Ini 2 kolom. Nah, nanti ada setting 2 kolom. Saya nggak hafal di mana. Ada setting 2 kolomnya juga. Nggak usah menghafalin, lihat saja contoh nanti dari yang tugas-tugas yang sebelumnya. Ya, dari seperti itu. Ini adalah contoh. Kemudian dilihat di sini contoh. Ini adalah atau ubah title. Tabnya itu adalah ubah title dan share link view. Share link view. Overleaf. Share link view di sini. Ini. Share link view. Share link di sini. Ini view aja. Read only. Ini namanya view. Ini read only. Turn on link sharing. Oh, di sini. Turn on link sharing. Oh, ini share link view di sini, maaf ya, di sini. Link sharing di sini. Anyone with, jadi anyone di sini ya. Jadi turn on tadi on off, turn on. Anyone with this link can view this project. Copy. Ya, ini di share linknya ini. Untuk supaya bisa orang lain lihat, semua orang, termasuk temannya, termasuk saya, bisa lihat yang sedang kalian kerjakan, bisa saling sharing, saling intip, ya, saling membantu. Ya, kemudian di sini ubah title, ya. Ini pemanasan, ubah title dan section heading dari template tersebut. Title, ya, title-nya di sini apa sembarang bisa nggak apa-apa. Di sini the name of the title is Hope. Ya, di sini kamu dirubah yang lain atau yang seperti ini contohnya, yang apa-apa boleh juga. Title-nya diubah. Ya, di sini ya tadi ya. Title. Oke. Compile. Ya, ini udah, datanya udah diubah. Judulnya udah. Kemudian diubah section heading. Bagian-bagian ininya apa judul bagiannya. Pertama introduction. Di sini udah introduction udah sama ya, nggak usah diubah. Introduction udah sama, nggak usah diubah. Kemudian yang kedua ini judul bagiannya emerging data story of clean pipes. Di sini bagian 2 template overview. Template overview, cari aja di sini. Carinya bisa langsung template overview atau section di sini section. Atau template overview. Section pertama yang kedua. Udah template overview diubah menjadi yang kita tadi. Ini template overview kecil ya, kecil besar otomatis jadi besar semua hurufnya. Karena ini apa otomatis template-nya seperti itu. Jadi mau ini besar kecil ada yang ini seperti ini juga maksudnya nggak masalah juga.
Ya, bagian 2 udah berubah dan seterusnya. Ada section, kalau ini ada subsection. Kita section aja, yang satu lagi, section satu lagi, yang 3 atau 2.1 mungkin ya. Pre-crisis information 2.1. Ini section, ini subsection, subsection. Subsection. Ini kan template styles kita ubah menjadi ini. Ini adalah PR pemanasan ya untuk latex. Iya, ini break crisis. Iya. Kemudian udah saya kira cukup untuk yang ini. Ubah title dan section headings. Mungkin kalau kalian mau dirubah semuanya lebih bagus. Kemudian kita lihat slide-nya. Ya, kita lihat slide-nya di sini, hanya 9 halaman. Oke, 9 halaman ya. Saya coba kita lihat. Oke, kita ubah dulu ini ya, share-nya. Ya, ini dasar-dasar latex yang seperti tadi ya. Dasar latex. Pengantar, penilaian tugas 1, diskusi dan contoh. Jadi mahasiswa mestinya sudah menuntaskan PR pretest untuk tugas untuk minggu 2 yang tadi itu yang saya siapin. Pada kesempatan ini kita terutama berdiskusi dari hasil PR. Dan dari sini ya, ini ada yang tadi. Harusnya dari sini kita diskusikan, mungkin mudah-mudahan nanti untuk minggu depan kita diskusi. Nah, kemudian rubrikasi penilaian, judul dan identitas penulis, gambar, tabel, dan seterusnya. Ini kemudian ada, jadi kita lihat tabelnya gimana cara bikinnya, macam simbol-simbol atau persamaan dan persamaan matematiknya, algoritma, referensi, citasi. Yang kita lihat catatan di rubrikasi tersebut bisa dilihat di RPS juga ya. Contoh penggunaan fasilitas latex yang baik. Saya balik lagi yang tadi ya. Jadi ini ada penjelas tugasnya satu itu adalah latihan menggunakan latex. Ya, latihan menggunakan latex untuk praktek menulis ulang. Jadi kita menulis ulang ya, menulis ulang itu maksudnya bisa kopas-kopas tadi ya. Sebuah artikel ilmiah menggunakan fasilitas latex di rahim ini. Jadi meskipun penampakannya sama, tapi kalau tidak menggunakan latex, artinya hardcode, ya itu kayaknya jadi memudahkan, tapi itu praktek yang jelek dan nanti akhirnya ternyata menyulitkan kita sendiri kalau kita hardcode. Apa yang dimaksud dengan hardcode? Hardcode itu tadi misalkan contohnya yang paling jelas, misalkan kalau citasi nanti kita tulis aja ketik kurung kotak awal, tulis 2 nomor referensi 20, kurung kotak akhir. Nah ini bisa tampilannya sama, tapi fasilitas latex nggak seperti ini. Ya, jadi di sini dilihat misalkan ya, contoh penggunaan fasilitas latex itu penggunaan fasilitas latex yang baik ya, itu penamaan label untuk gambar objek, misalkan gambar, tabel, ada penamaannya. Jadi seperti misalkan namanya itu adalah gambar .2 arsitektur sistem. Ya pakai GB.2 atau terserah gambar .2 gambar spasi aja boleh, tapi bahwa label ini, objek ini, kita label dari objek ini adalah label ya, atau nama, label dari objek ini mencerminkan objeknya. Jadi kalau kita lihat di sini, oh ini melabelin gambar, bukan melabelin tabel, bukan melabelin section, melabelin gambar. Gambar apa? Arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini gambar arsitektur sistem.
Ya, jadi manusiawi ya. Bukan seperti ini gambar satu. Nanti kalau gambarnya berubah urutannya gitu kan jadi repot. Ya, ini adalah praktek yang baik. Ya. Praktek yang lebih kacau lagi yang tadi itu yang kurung kotak tadi itu yang hardcode ya. Objek itu juga termasuk section. Objek itu juga termasuk section, bukan hanya gambar, tabel, algoritma, tapi objek juga. Section juga. Jadi kalau mengacu ke section, misalkan contohnya kita nulis seperti analisis yang dijelaskan pada bagian 4.2. Nah, di sini 4.2 ini jangan di hardcode. 4 tulis 4.2. Tapi ini menggunakan label bagian analisis. Di bagian analisis dikasih label misalkan bagian supaya kita ini berarti label untuk bagian analisis. Artinya diberi label nanti di samping nama bagian label di sini adalah bagian titik 2 analisis misalnya gitu. Oke, saya kira ini satu hal yang lebih manusiawi bagi penulis, bagi kita. Maaf ya, keliru. Bagi kita jadi ini apa lebih memudahkan kita sebagai penulis. Kita sebagai penulis lebih memudahkan. Ya, pada tugas 1 ini untuk bibliografi gunakan file yang terpisah yaitu .bib. Nanti akan tahu dan mudah nanti tolong dicari juga. .bib jangan gunakan bib item. Bib item itu adalah yang jadi satu ya dengan latexnya. Meskipun ada keperluan juga nanti kalau biasanya di subjek itu dengan bib item ini. Tapi kita praktek untuk waktu proses pembuatan dengan .bib. Biasanya nanti ini bisa secara otomatis. Pastikan file text di main file sehingga waktu compile bisa langsung jalan. Jadi waktu kita compile tadi overlay itu otomatis nyari yang di main file. Di menu cari settingnya main filenya yang adalah kita. Nah, contoh untuk semester lalu ini ada di sini. Contohnya ya, ini contoh. Ini contohnya. Di sini yang saya kira di minggu lalu udah. Kemudian kalian bisa lihat-lihat sendiri bagaimana membuat tulisan yaitu menulis ulang itu mudah ya. Masih muter-muter ya belum keluar. Sambil nunggu ini masih muter-muter ada di chat ada pertanyaan. Ya, pembaca kita adalah biasanya terutama orang informatika ya. Ya, orang informatika, tapi orang informatika secara umum. Artinya kalau kalian misalkan bikin tugas akhir, misalkan kalian bikin tugas akhir ya, bikin tugas akhir untuk ini apa? Bikin tugas akhir untuk misalkan IoT. Saya nggak mempelajari IoT, tapi saya orang informatika tetap juga kan, yaitu lebih paham. Ya. Ya gitu ya. Jadi untuk informatika, tapi informatika secara umum bukan hanya informatika di bidang yang khusus tadi yang masing-masing seperti bidang TA kalian ya. Informatika secara umum. Lagi di sini. Jadi harus dulu ya di slideshow dulu ya. Pasif muter-muter lagi. Kemudian pertanyaan lagi di chat. Tugasnya adalah tugas kelompok yang tugas 1. Tugas kelompok 2 orang. Penjelasan tentang tugas ada juga di sheet assessment. Assessment di itu di
Sheet assessment di file RPS ya. Ini saya ulangi lagi, ini nggak usah pakai itu. Coba ya. Due date-nya ada juga di situ. Due date-nya ada di silabus, kalau nggak salah minggu keempat untuk tugas 1. Jadi due date-nya ada di silabus. Ya, mungkin saya kira mungkin seperti itu ya untuk contohnya. Tadi saya bisa, kenapa nggak bisa jalanin, tapi saya akan coba sekali lagi ini aja apa ya. Kalau saya klik di sini 2B. Bentar. Saya coba refresh bentar ya. Oke. Ini kayaknya bisa. Ya, di sini udah bisa. Sekilas saja dilihatin. Dilihat di paper nomor 3. Ya, ini juga ada kan linknya, kalau kalian juga punya kan. Linknya saya share lagi. Linknya kalian udah punya sebenarnya. Di RPS ada juga linknya. RPS juga ada ya. Oke, paper nomor 3. Ya, di sini adalah aslinya. Di sini. Aslinya di sini ada. Kalau nggak bisa dibuka di sini, bisa buka di sini. Paper nomor 3. Oke. Kemudian ini adalah yang nomor 3 ya, yang overleaf-nya mahasiswa. Overleaf tadi kita ada seperti ini, merubah-merubah dikit gitu ya, dari template seperti ini sama. Kemudian kita akan coba bikin yang seperti ini, yang contoh tahun lalu seperti ini, 2 kolom dan lain-lain seperti ini. Aslinya copy paste overleaf. Nah, ini contoh yang dibuat mahasiswa semester lalu seperti ini. Nah, seperti ini yang menggunakan format seperti misalkan ada 435. Kalau menggunakan itu latex bisa diklik ya, di sini misalkan. Nah, seperti itu ya. Kita bisa juga download PDF-nya yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ini dihasilkan mahasiswa, ini adalah yang aslinya. Ya, seperti di sini ada atasnya, nggak perlu header-nya, nggak perlu ada header. Header biasanya panitia konferensi yang nambahin sendiri. Nah, ini kalian bisa contoh aja di sini bagaimana cara membuat macam-macam ini. Ya, saya kira seperti itu. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Jadi saya kira latex kalian bisa belajar sendiri, nggak usah perlu banyak ngafalin, nggak usah. Saya juga banyak lupa ya, tapi tahu prinsip-prinsipnya lah, prinsip-prinsip dasarnya tahu.
Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ini ada di chat. Untuk dudit, di LMS belum ada memang. Tapi ya seperti saya sampaikan di awal bahwa yang paling up to date itu adalah RPS. Ya. Paling up to date itu adalah RPS dan paling lengkap adalah di file RPS. Ya, bukan di yang lain-lain termasuk di LMS. Ya. Ini di sini ada duditnya, pengumpulan tugas satu dulu ya. Di sini minggu keempat. Yang merah-merah ini minggu kedua, tugas yang lain masih agak jauh konsentrasi di sini. Kemudian ini tentang assessment 1. Ini ada penjelasan assessment 1, ada YouTube-nya. Ya, jadi bisa dilihat di YouTube-nya penjelasan assessment 1, ada slide-nya. Ya. Kemudian deadline. Kemudian meskipun nanti tidak sama persis dengan ini ya, cara ngumpulinnya mungkin tidak sama persis, tapi ini adalah kelompok 2 orang yang defaultnya ditentukan oleh dosen ya, dan mungkin ada kelas yang lain saja nanti, tapi yang ini kelompok 2 orang. Ya, ini saya kira seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, mungkin nanti kita bisa lanjutkan pertanyaan di Google, di Telegram. Ya, terima kasih semuanya. Oh ya, sekarang saya ingatin sekali lagi, minta tolong sekali untuk PR-nya untuk dikerjakan. PR dilihat silabus, ini PR-nya. Saya copy paste sekalian. PR yaitu pretest untuk minggu ketiga. Dilihat, tolong nanti untuk minggu ketiga ya, untuk minggu ketiga di silabus assessment untuk minggu ketiga saya copy di sini untuk lebih mengingatkan. Saya akan copy ke Telegram untuk tolong dibuat supaya nanti minggu depan kita bisa diskusi dan lebih efektif mencicil tugasnya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.